Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salih Fadil Effendi dengan NIM akhir 136 program studi agribisnis Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan melakukan pembelajaran tentang biologi tanah sebagai tugas dari mata kuliah dasar-dasar ilmu tanah. Biologi tanah adalah bagian yang membahas tentang organisme hidup dan bahan organik yang ada di dalam tanah. Bagian dari organisme hidup dan bahan organik di dalam tanah mineral sangat sedikit, yaitu sekitar 5%, tetapi perannya sangat besar. Bahan organik tanah merupakan bagian dari konsep kolodial yang memegang peranan penting dalam kesuburan tanah. Bahan organik itu sendiri berpangkal dari kehidupan dalam tanah yang kita sebut biologi tanah. Organisme tanah. Organisme tanah atau soil organism adalah semua jasad hidup yang terdapat di dalam tanah atau disebut juga dengan organisme hidup atau living organism. Klasifikasi organisme tanah yang pertama yaitu dilihat dari perannya pada tanaman, maka organisme tanah dibagi kepada dua kelompok besar, yaitu organisme yang menentukan, misalnya mycorrhiza, serta rhizobium, dan lain-lain. Serta organisme yang merugikan, misalnya patogen, parasit, dan lain-lain. Yang kedua, berdasarkan jenisnya, organisme tanah juga dibagi atas 3 kelompok, yaitu yang pertama terdapat kelompok tumbuhan atau flora, yang kedua terdapat kelompok binatang atau fauna, dan yang ketiga terdapat kelompok virus. Aktivitas organisme tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang antara lain dari faktor iklim, biasanya dari curah hujan, suhu, kelembaban, dan lain-lain. Yang kedua dari faktor tanah, biasanya dari kemasamannya, kelengasannya, unsur haranya, toksisitasnya, dan lain-lain. Yang ketiga dari vegetasinya, misalnya dari hutan, padang rumput, belukar rawa, dan lain-lain. Aktivitas organisme tanah dicirikan oleh parameter jumlahnya di dalam tanah, biomassa, serta aktivitas metaboliknya. Peranan organisme tanah yaitu sebagai perombakan bahan organik menjadi senyawa sederhana atau anorganik, misal organisme saprofit, dan lain-lain. Yang kedua, penyedia unsur hara, misal mycorrhiza, rhizobium, pelarut P, dan mineral, dan lain-lain. Yang ketiga, pelindung tanaman terhadap stres air, misal mycorrhiza, dan lain-lain. Yang keempat, pelindung tanaman dari patogen atau antagonis, misal Trichoderma, mycorrhiza, dan lain-lain. Yang kelima, sebagai produksi enzim dan auksin atau patogen tanah. Beberapa organisme penting tanah antara lain cacing tanah, Actinomycetes, bakteri, dan cendawan. Bahan organik tanah. Bahan organik merupakan salah satu konstituen tanah yang sangat penting untuk menjaga agar fungsi tanah dalam mendukung pertumbuhan tanaman tetap optimal. Hampir semua bentuk kehidupan di dalam tanah juga sangat bergantung kepada bahan organik, baik sebagai sumber energi maupun sebagai sumber nutrisi. Bahan organik di dalam ekosistem terdiri dari bahan organik yang berada di atas permukaan tanah dan yang berada di bawah permukaan tanah. Bahan organik yang berada di atas permukaan tanah biasanya terdapat dalam bentuk sereseh atau akumulasi residu tanaman atau hewan, dan sebagian terdapat dalam bentuk yang sedang terdekomposisi. Sedangkan bahan organik yang berada di bawah tanah umumnya telah menjadi bentuk sebagai senyawa humus atau humic substance. Peranan bahan organik di dalam tanah. Memperbaiki sifat-sifat fisika tanah, yang mana membentuk agregat tanah, membuat tanah lebih lunak sehingga mudah diolah, memperbaiki kompaksi tanah, mampu menyerap air yang tinggi sehingga tanah lebih tahan terhadap kekeringan, serta memperbaiki aerasi tanah, serta juga jika digunakan dalam bentuk mulsa maka dapat menjaga suhu tanah dan kerusakan partikel dari pengaruh erosi. Yang kedua, untuk memperbaiki sifat-sifat kimia tanah, yang mana terdapat hal ini sebagai sumber unsur hara
atau nutrisi bagi tanah. Yang kedua, sebagai dapat menetralisirkan keasaman dan bebasan tanah. Yang ketiga, meningkatkan ketika tanah itu sendiri. Yang keempat, meningkatkan ketersediaan hara. Yang kelima, secara langsung dapat memacu pertumbuhan tanaman karena mengandung auksin dan hormon, serta asam-asam organik. Yang keenam, mencegah keracunan dari logam-logam berat seperti Al, Fe, Bb, Se, Cd, dan lain-lain. Yang ketujuh, menurunkan pH tanah sehingga muatan negatif akan meningkat. Yang kedelapan, menetralisir dampak merugikan dari beberapa masalah yang disebabkan oleh pencemaran. Yang ketiga dari organik tanah itu untuk memperbaiki geologi tanah, di mana hal ini dapat sebagai sumber energi bagi jasad hidup tanah, meningkatkan jumlah dan aktivitas mikroorganisme, menjaga kesehatan tanah, menambah kandungan humus tanah sebagai bahan remediasi tanah, sebagai bahan ameliorasi tanah, serta meningkatkan aktivitas beberapa reaksi enzimatik. Sekian dari saya, lebihnya mohon maaf. Terima kasih.